Assalamualaikum, uji makanan dan juga uji lemak. Nah, untuk hari ini kita siapkan yang pertama adalah susu ultra milk atau susu UHT yang pastikan kalian punya terkait dengan kandungan nutrisi yang ada di bagian kemasannya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bungkus Tenggo yang dimana juga terdapat kandungan nutrisi yang ada pada kemasannya. Kemudian tidak lupa juga kita siapkan yang namanya LKPD atau lembar kerja serta didik. Nah, di sini ada tata cara atau prosedur yang wajib kita lakukan untuk melakukan suatu percobaan. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan uji terkait dengan uji amilum dan juga uji lemak. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah singkong rebus, kemudian yang kedua ada putih telur, kemudian yang ketiga ada buah pisang, kemudian yang keempat ada sawi, sayuran sawi, kemudian yang kelima ada nasi putih, kemudian yang keenam ada larutan gandum, kemudian yang ketujuh ada yang namanya biskuit. Nah, adapun yang lain reagen atau bahannya untuk pengujian amilum itu kita menggunakan yang namanya iodium atau betadine ini. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan yang pertama adalah alu dan mortar. Kemudian yang kedua ada yang namanya latetes. Nah, latetes ini itu berfungsi sebagai tempat sampel untuk pengujian makanan. Nah, untuk proses yang pertama kita akan mengidentifikasi kandungan yang ada pada kemasan makanan. Nah, di sini terdapat beberapa sajian atau informasi nilai gizi ya. Yang pertama ada lemak total, kemudian ada protein, ada karbohidrat dan juga ada natrium. Nah, nanti kalian akan menuliskan sumber-sumber nutrisi yang ada di kemasan ini pada LKPD yang ada di sini ya. Nah, kemudian juga sama terkait dengan komposisi nutrisi yang ada di Tenggo. Nah, di sini di Tenggo itu ada lemak total, ada lemak jenuh, kemudian ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada gula, dan juga ada garam. Nah, untuk kalian, untuk ultra milk dan juga Tenggo, silahkan nanti kalian identifikasi dan kalian catat di LKPD yang ada. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu pengujian bahan makanan atau uji amilum. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan mortar dan alu, kemudian masukkan sedikit sampel ya, masukkan sedikit sampel. Yang pertama adalah singkong rebus. Kita masukkan ke dalam alu dan ke dalam mortar. Kemudian kita haluskan. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah benar-benar halus, kita ambil dengan menggunakan sendok. Nah, sendok di sini itu harus terpisah ya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan ada percampuran ketika kita itu menggunakan sendok yang sama. Nah, kemudian setelah halus, kita ambil sebagian, kemudian kita letakkan di latetes. Kemudian sisanya kita siapkan atau sisihkan ya, kita sisihkan di wadah yang tadi digunakan. Teman-teman, sebelum kita memasukkan sampel yang kedua, lebih bagus kalau kita itu mensterilkan atau kita menggunakan tisu untuk menghilangkan sisa-sisa dari sampel yang pertama. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sampel yang kedua. Nah, sampel yang kedua ini adalah putih telur. Sama ya, putih telur kita haluskan. Nah, kalau sudah halus, kita ambil lagi
dengan menggunakan sendok yang lain. Kemudian kita ambil sedikit sampelnya dan kita letakkan di plat tetes. Seperti ini ya. Untuk sisanya sama ya, kita sisihkan dan kita kembalikan di wadah semula. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sampel pisang. Kita juga sama ya, kita masukkan dan kemudian kita haluskan. Nah, kemudian setelah dirasa sudah halus, kita ambil sebagian sampelnya tadi, kemudian kita letakkan di plat tetes yang sudah disediakan. Kemudian untuk sisanya sama ya, kita masukkan ke wadah yang tadi sudah disediakan. Kemudian sampel yang keempat itu adalah sayuran sawi. Nah, sayuran sawi ini juga kita masukkan dan kita coba haluskan ya. Kita bisa menggunakan sedikit ya. Nah, kita bisa menggunakan sampelnya. Nah, untuk sisanya sama, kita masih tetap simpan atau sisihkan di tempat semula. Sampel yang ke-6 itu adalah nasi putih. Sama, nasi putih kita haluskan, ambil sebagian, kita letakkan di plat tetes yang sudah disediakan. Untuk yang gandum, kita encerkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Setelah encer seperti ini atau sudah diberikan air, kemudian kita masukkan sedikit saja sampel di plat tetes. Kemudian sampel yang terakhir itu adalah biskuit. Kita juga haluskan terlebih dahulu biskuitnya. Kita letakkan di plat tetes. Nah, ketika semua sampel sudah dimasukkan dalam plat tetes, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menguji adanya kandungan amilum atau tidak, maka kita menggunakan yang namanya larutan atau betadine ya, iodium. Nah, di sini di cara kerja kalian itu akan meneteskan sekitar 3-5 tetes betadine ke dalam sampel makanan. Ya, di sini ada 7 sampel makanan. Nah, untuk yang pertama kita akan menetesi biskuit terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya iodium ini kita teteskan pada salah satu bahan makanan dan makanan itu berubah menjadi biru kehitaman, maka itu akan kita sebut sebagai bahan makanan yang mengandung amilum. Ini untuk biskuit. Kita lihat ya, apakah terjadi perubahannya. Dan ternyata biskuit bisa dikatakan sebagai bahan yang mengandung amilum. Kenapa? Karena di sini terjadi perubahan warna dan dia berubah warna menjadi biru kehitaman. Kemudian yang kedua, kita tetesi pada sampel nasi. Nah, di nasi, kalau kalian amati, itu juga berubah warna menjadi biru kehitaman. Ya,
Berarti nasi itu dapat digolongkan sebagai amilum. Kemudian sampel yang ketiga itu adalah gandum. Untuk gandum itu sama ya, dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi beberapa tetes betadin atau iodium. Nah, seperti itu tampilannya. Kemudian selanjutnya adalah sayuran sawi. Nah, untuk sayuran sawi, ternyata dia tidak mengalami perubahan karena perubahan warna orange yang dihasilkan di sini adalah warna dari betadin itu sendiri. Kemudian pisang kita tetesi. Ternyata pisang itu juga tidak mengalami yang namanya perubahan warna karena warna yang dihasilkan itu adalah warna dari betadin itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah singkong rebus. Nah, ternyata singkong rebus itu juga dapat dikatakan sebagai bahan yang mengandung amilum. Kenapa? Karena setelah ditetesi betadin, maka dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Yang terakhir, itu adalah putih telur. Nah, kemudian kita campurkan. Dan ternyata untuk putih telur itu dia tidak mengandung yang namanya amilum. Karena warna betadin itu sama ya, karena warna yang dihasilkan itu sama dengan warna betadin. Nah, itu adik-adik terkait dengan yang namanya uji amilum. Nah, berdasarkan hasil percobaan uji amilum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa biskuit, nasi, gandum, dan singkong itu mengandung yang namanya amilum. Untuk hasil dari pengamatan ini dan praktikum kali ini nanti kalian tuliskan di LKPD yang sudah disediakan oleh Bapak ya di sini di LKPD-nya ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Pak Yufi di praktikum uji lemak. Nah, untuk uji lemak hari ini kita menggunakan beberapa bahan dan juga alat ya. Nah, yang pertama kita menggunakan kertas buram, kemudian kita juga menggunakan yang namanya pulpen, kemudian ada pastinya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada tata cara dan juga prosedur yang akan kalian lakukan ketika kalian melakukan praktikum uji lemak ataupun uji yang lainnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan, yang pertama kita menggunakan butter ya atau margarin. Kemudian yang kedua kita menggunakan roti atau biskuit. Kemudian yang ketiga kita menggunakan nasi putih. Kemudian yang keempat kita menggunakan sawi hijau, sayuran sawi ya. Kemudian kita menggunakan sampel dari pisang. Kemudian kita menggunakan sampel juga dari singkong rebus. Dan yang terakhir kita menggunakan sampel dari putih telur. Nah, untuk percobaan pada hari ini ya, kita mengambil beberapa sampel terlebih dahulu ya. Sampel yang kita gunakan
itu yang pertama adalah putih telur. Nah, putih telurnya kita letakkan di kertas buram sedikit saja ya. Kemudian nanti kita oleskan. Nah, oleskannya seperti ini ya. Nah, mengoleskan seperti ini. Setelah itu, ambil beberapa sampel yang tadi dan kita tulis. Nah, di sini sampelnya adalah sampel dari putih telur. Kemudian, sampel yang kedua itu kita menggunakan yang namanya pisang. Nah, pisangnya kita ambil sebagian saja sampelnya. Kemudian kita oleskan, sama ya perlakuannya. Kita oleskan seperti ini. Kita oleskan. Nah, kemudian kita letakkan kembali dan kita beri nama sampel pisang. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan yang namanya singkong rebus. Nah, singkong rebus ini kita ambil sedikit saja, kemudian kita perlakukan dengan cara yang sama, seperti ini. Nah, kemudian kita tulis singkong rebus. Kemudian, sampel yang keempat kita menggunakan sawi. Dengan perlakuan yang sama ya, seperti ini. Kita oleskan pada kertas buramnya. Setelah itu kita kembalikan dan kita tulis sayuran sawi. Kemudian sampel selanjutnya itu adalah biskuit. Nah, biskuit ini juga sama ya, kita letakkan di kertas buram, kemudian kita oleskan. Kita oleskan seperti ini. Dan tidak lupa kita beri nama. Selanjutnya, kita menggunakan sampel dari nasi putih. Nasi putih kita tempelkan atau kita letakkan di kertas buram, kemudian kita oleskan pada kertas buramnya. Seperti ini ya. Setelah selesai, tidak lupa kita beri nama nasi putih. Nah, untuk sampel yang terakhir, kita menggunakan yang namanya butter atau margarin atau mentega juga boleh ya. Nah, kemudian kita letakkan di kertas buram. Kita letakkan di kertas buram. Kemudian kita oleskan. Kita oleskan seperti ini ya. Nah, setelah dioleskan, tidak lupa kita beri nama. Nah, setelah semua sampel sudah ditulis, kita tunggu beberapa waktu ya, sekitar 1-2 menit.
waktu diperoleh hasil seperti ini ya, adik-adik. Nah, di sini dari ketujuh sampel di sini itu kita amati bahwa yang pertama adalah putih telur. Nah, putih telur setelah diberikan di kertas buram ternyata dia tidak menimbulkan bagian yang transparan. Berarti di sini putih telur bukan termasuk mengandung lemak ya. Kemudian yang kedua, sampel pisang. Nah, sampel pisang di sini juga tidak mengandung lemak ya, adik-adik. Kenapa? Karena tidak menghasilkan bagian yang bersifat transparan. Kemudian sampel yang ketiga, singkong rebus. Ternyata singkong rebus juga bukan dari bagian yang menghasilkan bagian transparan ya, sehingga singkong rebus bukan termasuk lemak. Kemudian yang keempat, sayuran sawi. Nah, itu juga bukan termasuk dalam kelompok bahan makanan yang mengandung lemak karena tidak menghasilkan bagian yang bersifat transparan. Sama halnya seperti biskuit, itu juga tidak menghasilkan bagian transparan. Kemudian nasi putih itu juga tidak menghasilkan bagian transparan, sehingga biskuit dan nasi putih tidak dikatakan sebagai bahan yang mengandung lemak. Berbeda dengan yang namanya mentega. Kalau adik-adik perhatikan, bagian mentega ini dia memiliki bagian yang transparan. Apakah adik-adik melihatnya? Nah, di sini terlihat jelas bahwa mentega adalah hal-hal atau bahan-bahan yang mengandung lemak. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian tuliskan ya sampel-sampel yang sudah dilakukan di LKPD yang sudah Bapak sediakan. Nah, itu ya adik-adik terkait praktikum kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita mengetahui yang namanya kandungan nutrisi. Kemudian yang kedua kita menguji terkait dengan bahan makanan yang mengandung amilum. Dan yang ketiga kita melakukan percobaan terkait uji lemak. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan pada LKPD yang sudah Bapak sediakan ya. Di sini nanti ada uji amilum, ada kolom uji amilum dan juga ada uji lemak. Nanti kalian bisa tuliskan hasilnya di bagian kolom ini. Untuk yang lemak itu ada tidaknya bagian transparan. Kalau misalnya tidak ya silahkan ditulis tidak. Kalau misalnya ada bagian transparan maka kalian tuliskan ada. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu adik-adik yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi.